Oke, selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan membahas beberapa hal menarik dari chapter terakhir Black Clover di tahun 2021 atau tepatnya chapter 317 dan chapter terbaru di tahun 2022 atau tepatnya chapter 318. Pertarungan melawan Sang Raja Iblis akhirnya benar-benar dimulai di Kerajaan Spade. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja hal menarik pertama. Sesaat setelah Hasta dan Yuno membelah dan menghancurkan tubuh raksasa Lucifero, terlihat dengan jelas bahwa sisa dari tubuh raksasa Lucifero tidak terurai dan menumpuk di area kastil Kerajaan Spade. Dan ini berarti bahwa sisa dari tubuh raksasa Lucifero menumpuk di depan banteng raksasa. Lalu yang jadi pertanyaan sekarang, mengapa sisa dari tubuh raksasa Lucifero tidak terurai walau sudah terbelah dan dihancurkan oleh Hasta dan Yuno? Ya, walaupun hal ini belum dikonfirmasi oleh Babang Yuki, tapi menurut kami alasan sisa dari tubuh raksasa Lucifero tidak terurai karena proses manifestasi Lucifero masih terus berjalan walaupun tubuh tersebut sudah dibelah dan dihancurkan. Di mana dasar dari pendapat ini adalah perkataan Supreme Devil lantai kedua. Hal menarik kedua, ternyata tanaman sihir yang digunakan untuk menangkap Yami bukan diciptakan oleh Charlotte, melainkan oleh salah satu anggota Banteng Hitam. Karena di chapter ini terlihat dengan jelas bahwa semacam tanaman sihir tersebut keluar dari banteng raksasa. Hal menarik ketiga, sesaat sebelum kemunculan Supreme Devil lantai kedua, semua penyihir yang berada di Kerajaan Spade menganggap kalau mereka sudah memenangkan pertarungan. Ya, walaupun kemenangan tersebut hanyalah kemenangan semu. Hal menarik keempat, walaupun di sekitar kastil Kerajaan Spade terdapat banyak penyihir dengan kemampuan sensorik yang hebat seperti Luck, Fuego, Nahato, Mereo, dan yang lain, tapi uniknya tidak ada satupun dari mereka yang terlihat mengetahui kalau manifestasi Lucifero masih terus berlanjut, dan tidak ada satupun dari mereka yang merasakan kedatangan dari Supreme Devil lantai kedua. Hingga Supreme Devil ini memberikan semacam peringatan kepada para penyihir di depannya. Lalu, mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, karena belum ada konfirmasi dari Babang Yuki mengenai hal ini, jadi kami akan memberikan dua opini yang kami miliki. Opini pertama, ada kemungkinan kalau hal ini bisa terjadi karena efek dari semacam sihir atau semacam kemampuan yang dapat menghilangkan atau menutupi hawa keberadaan dan kekuatan sihir. Opini kedua, ada kemungkinan bahwa para penyihir di Kerajaan Spade tidak menyadari kedatangan Supreme Devil lantai kedua karena mereka terdistraksi oleh tubuh raksasa Lucifero yang terbentuk sesaat setelah gerbang kedua terbuka, hingga mereka hanya terfokus pada tubuh raksasa Lucifero. Lalu jika hal ini memang benar, maka cukup masuk akal jika ada yang beropini kalau para penyihir di Kerajaan Spade tidak menyadari kalau manifestasi Lucifero masih terus berlanjut karena mereka terdistraksi oleh euforia kemenangan semu setelah hancurnya tubuh raksasa Lucifero. Seperti apa yang kami jelaskan di hal menarik ketiga. Hal menarik kelima, Supreme Devil lantai kedua menjelaskan bahwa proses manifestasi Lucifero sudah setengah selesai saat para penyihir di Kerajaan Spade tenggelam dalam euforia kemenangan semu di chapter 317. Ingat, di sini Supreme Devil lantai kedua hanya menjelaskan tentang sejauh mana proses manifestasi Lucifero. Jadi belum bisa dipastikan berapa besar persentase kekuatan Lucifero yang berhasil dimanifestasikan setelah proses manifestasinya digambarkan selesai di chapter 318. Hal menarik keenam, setelah Lucifero mengaktifkan sihir gravitasi dengan satu jari, kita bisa melihat bahwa sihir gravitasi tersebut sudah berhasil merobohkan semua bangunan di sekitar kastil Kerajaan Spade, termasuk markas Banteng Hitam. Tidak hanya itu, sihir gravitasi Lucifero ini juga berhasil membuat hampir seluruh penyihir di sekitarnya berbaring di tanah. Tapi uniknya, sisa dari tubuh raksasa Lucifero yang sebelumnya menumpuk di area kastil Kerajaan Spade sama sekali tidak terlihat di sini. Di mana dengan fakta ini, Babang Yuki seolah mengisyaratkan bahwa tubuh fisik yang digunakan oleh Lucifero di akhir chapter 317 dan di sepanjang chapter 318 merupakan tubuh fisik yang terbentuk dari seluruh sisa tubuh raksasa yang digabungkan dan dipadatkan. Di
di mana tubuh raksasa Lucifero sendiri tercipta dari gabungan pohon klipot dan seluruh iblis tingkat rendah di lantai pertama dan kedua. Sedikit tambahan, Lucifero sebenarnya bisa memanifestasikan sebagian tubuhnya ke dunia manusia tanpa bantuan Dactyria dan tanpa pohon klipot, asalkan sudah ada iblis tingkat rendah dengan jumlah yang cukup di dunia manusia, di mana hal ini didasarkan dari kejadian di episode 170. Dan kalian pasti tahulah apa yang terjadi pada Libe di episode 170 saat Licita kehilangan nyawa. Lalu, mengapa Lucifero harus repot-repot bekerja sama dengan Dactyria dan Morris? Ya, tentu saja karena Lucifero mendambakan manifestasi yang sempurna. Dan sejauh ini hanya ada dua cara agar Lucifero bisa mendapatkan manifestasi yang sempurna. Cara pertama adalah dengan membuka gerbang terakhir klipot, dan cara kedua adalah dengan semacam ritual manifestasi, di mana semacam ritual ini membutuhkan beberapa syarat, dan salah satu syaratnya adalah wadah manifestasi yang sempurna. Dan wadah manifestasi yang sempurna membutuhkan pohon klipot dan seluruh iblis tingkat rendah di lantai pertama dan kedua untuk digabungkan. Karena itulah Lucifero mau bekerja sama dengan Dactyria dan juga Morris. Kemudian hal menarik ketujuh, sebagai pembuka cerita di chapter 318, Lucifero diperlihatkan terbang di samping Asta. Dan uniknya di sini, gumpalan daging yang sebelumnya digambarkan sebagai tempat munculnya tubuh fisik Lucifero saat ini sudah tidak terlihat lagi. Dimana dengan fakta ini, Babang Yuki seolah menjelaskan bahwa proses manifestasi Lucifero sudah selesai, terlepas dari tingkat kesempurnaan manifestasi. Hal menarik ke-8, setelah mendengar bacotan dari Libe, Lucifero kemudian mengaktifkan sebuah sihir gravitasi pada Asta. Dan uniknya di sini, Asta terlihat masih bisa berdiri dan menahan sihir gravitasi Lucifero hanya dengan kekuatan fisik. Padahal tekanan dari sihir gravitasi yang dilepaskan kepada Asta digambarkan jauh lebih kuat daripada tekanan gravitasi yang timbul karena salah satu kemampuan pasif Lucifero. Hal menarik ke-9, Nahato terlihat berusaha mengevakuasi seorang penyihir dari tempat pertarungan Lucifero dengan sihir bayangan. Dan dari fakta ini, maka tidak menutup kemungkinan kalau Nahato sudah memindahkan beberapa karakter yang tidak terlihat di chapter ini. Hal menarik ke-10, setelah mendengarkan bacotan Libe, Asta langsung mengaktifkan Devil Union Mode dan melepaskan dua serangan kepada Lucifero, di mana pada serangan pertama Lucifero lebih memilih untuk menghindar, dan pada serangan kedua Lucifero lebih memilih untuk menahan serangan Asta dan mencoba untuk menggesekkan jari telunjuknya pada pedang Asta. Kemudian berikut ini adalah dua poin penting yang bisa kita dapatkan dari adegan tersebut. Poin pertama, lewat adegan Lucifero yang menghindari serangan pertama Asta dan menahan serangan kedua Asta, Babang Yuki seolah mengisyaratkan bahwa Lucifero memiliki insting bertarung yang hebat. Karena faktanya Lucifero seolah sudah mengetahui kalau serangan pertama Asta adalah serangan yang jauh lebih berbahaya dari serangan kedua Asta, walaupun dia belum mengetahui secara pasti kelebihan dari kedua serangan tersebut. Sedikit tambahan, pada serangan pertama terdapat kilatan hitam dari pedang Asta yang menandakan bahwa serangan tersebut jauh lebih kuat dari serangan kedua Asta. Poin kedua, lewat adegan Lucifero yang mencoba untuk menggesekkan jarinya, Babang Yuki mengkonfirmasi bahwa pada awalnya Lucifero memang tidak mengetahui tentang kelebihan dari serangan Asta dan kelebihan dari kekuatan anti-sihir. Hal menarik ke-11, lewat perkataan Supreme Devil lantai kedua saat Lucifero melepaskan bogem mentah pada Asta, Babang Yuki mengkonfirmasi bahwa Lucifero memiliki kekuatan fisik dan kekuatan sihir yang sangat besar. Hal menarik ke-12, di saat Asta terlempar karena terkena bogem mentah dari Lucifero, Vanessa diperlihatkan sedang merangkak ke arah Kapten Yami. Dan berikut ini adalah beberapa poin yang bisa kita dapatkan dari penjelasan Vanessa. Poin pertama, beberapa anggota Banteng Hitam berhasil bertahan hidup dari sihir gravitasi Lucifero berkat kucing takdir Vanessa. Karena di sini Vanessa sempat berkata, entah bagaimana caranya, kekuatan Ruju sudah menyelamatkan kami.
Tapi aku sendiri belum bisa memastikan siapa sajakah yang termasuk dalam kata kami yang dikatakan oleh Vanessa. Poin ketiga, kondisi Yami terus melemah. Dan jika Vanessa kehabisan kekuatan sihir, maka nyawa Yami akan terancam. Poin keempat, lewat penjelasan Vanessa, Babang Yuki seolah menjelaskan bahwa Lucifero memiliki semacam kemampuan pasif yang dapat meningkatkan tekanan gravitasi di sekitarnya. Dan semakin dekat dengan Lucifero, maka semakin kuat pula tekanan gravitasi yang tercipta dari kemampuan pasif ini. Dan saking kuatnya tekanan gravitasi yang ditimbulkan dari kemampuan pasif ini, Lucifero dapat membunuh manusia biasa hanya dengan mendekatinya. Nah, karena hal inilah, hal menarik ke-8 bisa dikatakan sebagai sesuatu yang cukup spesial. Kemudian hal menarik ke-13, pertarungan para kapten melawan Lucifero, dan setidaknya itulah yang seolah dijanjikan akan terjadi di chapter selanjutnya oleh Babang Yuki. Karena di halaman terakhir, beberapa kapten kesatria sihir dari kerajaan Clover sudah terlihat berdiri di depan sihir baru Ril dan terlihat sudah siap untuk bertarung melawan Lucifero. Kemudian sebelum masuk pada hal menarik terakhir, kami ingin mencoba menjawab sebuah pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan oleh fans Black Clover. Bisakah Magna mengalahkan Lucifero dalam pertarungan 1 lawan 1? Ya, menurut kami terbilang cukup mustahil bagi Magna untuk bisa mengalahkan Lucifero dalam pertarungan 1 lawan 1. Mengapa bisa demikian? Ya, tentu saja karena pertama, tidak ada jaminan Magna bisa mengaktifkan sihir baru miliknya pada Lucifero, di mana pada kasus Dante, Magna bisa mengaktifkan sihir baru miliknya dengan mudah karena Dante dengan sombongnya membiarkan Magna melepaskan serangan dan mengaktifkan sihir baru miliknya. Ditambah lagi, Lucifero memiliki semacam kemampuan pasif yang bisa membuat tekanan gravitasi di sekitarnya meningkat, hingga bisa membunuh manusia biasa hanya dengan mendekatinya. Alasan kedua, Lucifero seharusnya memiliki jantung iblis, sedangkan Magna tidak memiliki Saint Stage dan juga kekuatan anti sihir. Jadi sama sekali tidak ada jaminan kalau Magna bisa menghancurkan jantung iblis Lucifero, walaupun dia berhasil mengaktifkan sihir baru miliknya dan mendapatkan kekuatan sihir dari Lucifero. Kemudian alasan ketiga, Lucifero memiliki kekuatan fisik yang jauh lebih kuat bila dibandingkan dengan Magna. Jadi bisa dipastikan bahwa Magna akan kalah dari Lucifero jika mereka berdua mengadu kekuatan fisik. Lalu hal menarik terakhir, sampai chapter 318 berakhir, Babang Yuki sama sekali tidak memperlihatkan kondisi anggota Banteng Hitam yang sebelumnya terlihat berada di dekat Yami selain Vanessa. Lalu mengapa Babang Yuki melakukan hal ini? Mungkinkah hal ini berhubungan dengan 3 anggota Banteng Hitam yang belum mendapatkan jatah panggung untuk tampil? Akankah muncul kejutan baru dari 3 anggota Banteng Hitam tersebut? Menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami and see ya.